Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususan al-muallif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan pengajian yang kemarin, yaitu masih kitab Nasaihul Ibad Al-Babus Thulasi. Sekarang makalah yang nomor 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini ajma'in ya rabbal alamin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu utawi maqalah al hadiyata asyarata kang nomor 11 iku kila den ucapake apa sing diucapake iku kila den ucapake li Ibrahim maring Nabi Ibrahim alaihi salam. Alaihi iku tetep ing atase Nabi Ibrahim assalamu utawi keselamatan. Li ayyi syai'in, apa yang diucapkan, li ayyi syai'in krana endine perkara utawa swiji-wiji, ittakhadzaka ndadekake utawa ngalap ing sira utawa ing panjenengan sapa Allahu Gusti Allah, ndadekake khalilan ing kekasih. Kolang menjawab utawa ngendika sapa Nabi Ibrahim, bisa lasati asya'ah, sebab ngelakoni telu pira-pira perkara. Artinya makalah yang nomor 11, yaitu dikatakan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa yang dikatakan? Li ayyi syai'in ittakhadzakallahu khalilan. Nabi Ibrahim ditanya sebab apa atau sebab perkara apa Allah menjadikan engkau sebagai kekasihnya. Jadi dikatakan kepada Nabi Ibrahim atau ditanyakan, li ayyi syai'in ittakhadzakallahu khalilan, sebab perkara apa Allah menjadikan engkau sebagai kekasih. Lah Nabi Ibrahim jawab, qala bisalasati asya'a, sebab 3 perkara atau sebab menjalankan 3 perkara. Nah, ini artinya Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah menjadi kekasih atau khalil ini sebab 3 perkara. Nah, ini syarat menjadi kekasih Allah atau menjadi wali minimalnya, yaitu 3 perkara. Apa 3 perkara itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Kita lanjutkan. Ikhtartu, lebih milih sapa ingsun, ingsune Nabi Ibrahim. Ikhtartu, lebih milih sapa ingsun amrallahi ta'ala, ing perintai Allah Ta'ala, ala amri ghairihi, ngalake ngatasi perintai liyane Allah Ta'ala.
wa fi nuskhatin lan iku tetep ing dalem naskah liya ma ikhtartu utawi lafat ma ikhtartu artinya ora milih sapa ingsun amrul ghairi ing perintahe wong liya ala amrillahi ta'ala ing ngatasé perintahe Allah Ta'ala. Tadi ditanyakan kepada Nabi Ibrahim, sebab apa Allah menjadikan engkau sebagai kekasihnya? Nabi Ibrahim menjawab, karena 3 perkara atau aku menjalankan 3 perkara. Lah yang pertama kata Nabi Ibrahim, ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairihi. Aku lebih memilih atau mendahulukan, berarti lebih memilih atau mendahulukan perintah Allah daripada perintah selain Allah. Lah kalau di naskah yang lainnya lafadznya makhtartu amrul ghairi ala amrillahi ta'ala. Aku tidak memilih perintah orang lain yang perintah itu mengalahkan perintahnya Allah. Nah, ini dalam naskah yang lain. Artinya bagaimana? Jadi sepatuh-patuhnya kita kepada manusia jangan sampai mengalahkan patuh kita kepada Allah. Jadi manusia atau di dunia itu punya aturan, iya. Cuman kalau aturan itu kok sudah melanggar perintah Allah, nggak usah diikuti. Contoh misalkan kalau di perusahaan, kalau memang tidak menyediakan waktu untuk sholat, ya nggak usah kerja. Tapi biasanya di perusahaan itu memberikan waktu sholat, cuman waktunya biasanya tidak tepat. Nah itu, jadi nggak apa-apa. Jadi yang tidak boleh itu memang tidak ada waktu untuk sholat, jadi tidak diperbolehkan. Nah itu yang tidak boleh. Lah kalau misalkan menyediakan waktu sholat walaupun tidak tepat, ya boleh. Jadi namanya misalkan di bis umum, karena habis ngaji harus perintah Allah dulu. Jadi begitu naik bis umum ada azan langsung sopirnya suruh berhenti, kita sholat bareng, ya nggak boleh seperti itu. Karena itu adalah fasilitas umum, tidak boleh kita seenaknya sendiri. Ya nunggu nanti berhenti. Nah itu. Jadi jangan sampai perintah manusia ini mengalahkan perintah Allah. Walaupun itu siapapun. Kalau itu sudah melanggar, tidak boleh kita ikuti. Kita harus mengikuti perintah Allah. Nah itu. Jadi ini penting bagi kita bahwa kita harus lebih mementingkan yang namanya urusan Allah, harus mengalahkan urusan yang selain Allah. Nah seperti yang saya contohkan tadi tentang masalah sholat. Jadi misalkan di kantor yang tadi sudah kita jelaskan, nah ini harus kita dahulukan, harus kita lebih memilih Allah daripada memilih dunia. Nah itu yang pertama. Kita lanjutkan. Wa mahtamamtu, lan nomor loro ora tau mikir sapa ingsun bima kelawan rezeki takaffala kang wis nanggung sapa Allahu Gusti Allah, takaffala kang wis nanggung sapa Allahu Gusti Allah limaring ingsun. Aima kuntu tegese ora mentingake sapa ingsun bi amri makelawan urusane perkara tahammala kang wis nanggung sapa Allahu Gusti Allah li maring ingsun
minar rizqi sangking masalah rizki. Nah, ini yang nomor 2. Tadi yang nomor 1, kenapa Nabi Ibrahim dijadikan kekasih oleh Allah? Karena lebih mementingkan perintah Allah daripada mementingkan perintah orang lain. Jadi sekali lagi, dunia punya aturan, Allah punya aturan. Lah aturan Allah yang kita dahulukan, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Lah yang nomor 2, Nabi Ibrahim dijadikan kekasih oleh Allah. Yang nomor 2 kata Nabi Ibrahim, saya tidak pernah memikirkan perkara atau memikirkan masalah rezeki yang sudah ditanggung oleh Allah. Aima kuntu bi amri ma tahammalallahu li minar rizqi. Saya tidak pernah memikirkan sesuatu atau sedikit pun tentang masalah rezeki yang sudah ditanggung oleh Allah. Nah, ini sangat penting kita fahami bahwa masalah rezeki itu sudah ditentukan jauh sebelum manusia dilahirkan. Jadi dalam hadis lain disebutkan, pada saat bayi umur 4 bulan dalam perut ibundanya, itu Allah mengutus malaikat Jibril dengan tujuan utusan pertama atau mengutus malaikat Jibril yang pertama disuruh niup ruh kepada si jabang bayi yang umur 4 bulan. Maka setelah ditiupkan ruh, maka bayi itu hidup, itu punya nyawa. Jadi bisa kerjet-kerjet, bayinya bisa bergerak. Kenapa? Karena sudah dikasih nyawa, ditiupkan ruh oleh malaikat Jibril atas perintah Allah. Nah, setelah ditiupkan ruh, malaikat Jibril ini suruh nyatat 4 perkara atau 4 hal. Yang pertama yang disuruh catat itu adalah masalah rezeki. Nah, itu. Yang kedua, ini suruh nyatat masalah ajal atau umur. Lah yang ketiga yang disuruh nyatet itu adalah masalah amaliyah. Amaliyah itu berarti amalan-amalan yang kita lakukan tiap hari. Misalkan hari ini kita kemana, nanti malam kemana. Nah, terus kita ngaji, kita bisa zikir dan lain sebagainya. Nah, itu sudah dicatat sebelumnya amaliyah, termasuk jodoh ada di situ. Itu yang ketiga. Lah yang keempatnya, malaikat Jibril disuruh nyatet sakiyun am sa'idun. Bayi itu ditulis surga dan nerakanya. Jadi surganya sudah ditentukan, nerakanya juga sudah ditentukan. Artinya 4 hal ini sudah ditentukan sebelum manusia dilahirkan. Jadi sudah ditakdirkan. Jadi yang pertama tadi masalah rezeki, yang kedua masalah ajal, yang ketiga masalah amaliyah, yang keempatnya masalah apakah jabang bayi ahli surga atau ahli neraka. Nah, itu nanti keterangan hadisnya panjang. Besok-besok kita ngaji itu. Lah salah satu yang disebutkan di sini Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, sebab saya dijadikan kekasih oleh Allah. Yang pertama sudah disebutkan tadi, yang kedua saya tidak pernah mikir sedikit pun tentang perkara yang sudah ditanggung oleh Allah, yaitu masalah rezeki. Hadisnya sudah saya sebutkan tadi, rezeki sudah ditentukan jauh sebelum kita dilahirkan. Jadi nggak usah kita pikir. Yang paling penting kita ini hanya diwajibkan untuk ikhtiar, ngoprek lah bahasa Sundanya. Ikhtiar, kerja. Tanpa kerja apakah kita tidak memperoleh rezeki yang sudah ditulis? Pasti memperoleh. Cuman kalau kita nggak kerja sengsara, pasti dikasihin oleh Allah. Kenapa?
karena manusia tidak akan pernah meninggal dunia sebelum catatan rezekinya atau catatan kehidupannya diberikan oleh Allah. Jadi misalkan catatan kehidupan belum selesai, ujuk-ujuk mati, nggak mungkin. Orang meninggal dunia mau umur berapapun, itu catatan kehidupannya yang sudah ditakdirkan waktu dia umur 4 bulan ini sudah diberikan semua. Maka apapun yang sudah ditakdirkan oleh Allah pasti akan diberikan. Cuman bedanya, misalkan ada orang takdirnya kaya tapi tidak mau kerja, malesnya luar biasa kerja, apakah diberikan? Diberikan, cuman dia tidak bisa menikmati, kehidupannya serba kekurangan. Nanti diberikan oleh Allah pada saat dia mau meninggal dunia, nggak bisa menikmati. Jadi begitu mau meninggal dunia dikasihin sama Allah. Jadi makanya banyak orang misalkan dapat gusuran yang tadinya kehidupannya biasa-biasa, dapat gusuran dari pabrik, ternyata dapatnya banyak, luar biasa, sampai 16 M, ada yang 20 M gusuran dari pabrik misalkan atau perusahaan dikasihkan, tapi setelah dapat itu nggak lama ya meninggal, ya artinya nggak bisa menikmati gitu. Nah itu urusan nanti keterangan lain tentang masalah takdir. Takdir ada dua, takdir mubram dan takdir mu'allaq. Jadi intinya di sini Nabi Ibrahim dipilih oleh Allah menjadi kekasihnya. Yang nomor dua, Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, saya tidak pernah memikirkan sedikit pun tentang masalah yang sudah ditanggung oleh Allah, yaitu masalah rezeki. Kita lanjutkan. Wama ta'asyaitu, lan ora tau mangan sore sapa ingsun. Aima akaltu, tegese ora mangan sapa ingsun. Waktal ghadati ing dalem waktal masai. Aima akaltu, tegese ora tau mangan sapa ingsun. Waktal masai ing dalam waktu sore. Wa ma taghaddaitu, lan ora tau sarapan sapa ingsun. Aima akaltu, tegese ora tau mangan sapa ingsun. Waktal ghadati ing dalam waktu isuk. Illa ma'ad dhaifi, kecuali bareng sartani tamu. Ruya dan riwayatake, apa sing diriwayatake, annahu temen sak tuhune Nabi Ibrahim alaihi salam, alaihi iku tetep ing ngatasé Nabi Ibrahim assalamu utawi keselamatan, khabari annahu mau iku kana ana sapa Nabi Ibrahim, ana iku yamsi mlaku sapa Nabi Ibrahim milan ing sak mil, au milaini utawa 2 mil, li talabi man krana goleki wong, yakulu kang kelemangan sapa man ma'ahu bareng sartane Nabi Ibrahim alaihi salam, alaihi ku tetep muga tetep ing ngatasi Nabi Ibrahim assalamu utawi keselamatan. Yang nomor 1, nomor 2 sudah. Yang nomor 3, kenapa Nabi Ibrahim dijadikan kekasih oleh Allah? Yang nomor 3, wa ma ta'asyaitu aima akaltu waqtal masai. Kata Nabi Ibrahim, aku tidak pernah makan sore. Jadi aima akaltu waqtal masa, tidak pernah yang namanya makan pada waktu sore. Jadi makanya yang makan pagi, sore udah nggak makan lagi. Nah ini tirakatnya Nabi Ibrahim.
Lah yang kedua, wa ma taghaddaitu ay ma akaltu waqtal ghadati illa ma'ad dhaifi. Yang kedua, saya tidak pernah namanya sarapan, ay ma akaltu waqtal ghadati, saya tidak pernah makan waktu isuk atau sarapan, illa ma'ad dhaifi, kecuali pasti bareng dengan tamu. Nah ini berat. Memang kalau mau nyalon wali itu berat. Jadi sore nggak pernah makan, pagi makannya itu selalu bersama orang lain atau bersama tamu. Ini Nabi Ibrahim tirakatnya. Ini kalau mau jadi wali berat. Yang paling enak jadi wali murid, nikah punya anak langsung jadi wali murid. Kalau jadi waliullah ini berat syaratnya. Yang pertama berat, yang kedua berat, yang ketiga apalagi. Jadi kata Nabi Ibrahim, saya nggak pernah makan sore, berarti makannya cuma pagi. Lah makan pagi pun kata Nabi Ibrahim tidak pernah kecuali bersama tamu atau bersama orang lain. Lah kalau nggak ada tamu, Nabi Ibrahim itu diriwayatkan annahu alaihi salam kana yamshi milan au milaini li talabi man yakulu ma'ahu alaihi salam. Andai kata pagi-pagi Nabi Ibrahim tidak ada tamu, maka Nabi Ibrahim berjalan 1 mil sampai 2 mil hanya untuk mencari orang yang mau diajak makan bersama Nabi Ibrahim. Masya Allah, ini luar biasanya Nabi Ibrahim. Jadi sangat jauh dengan kita. Kita kalau mau makan ada orang aja ngumpet, pura-pura nggak tahu, boro-boro nawarin, ngumpet. Apalagi kalau punya lauknya atau menunya menu yang memang enak, mahal, mudah itu diumpetin sampai bau di kulkas. Nah ini Nabi Ibrahim. Yang nomor 3 kata Nabi Ibrahim, saya tidak pernah makan sore. Ini menunjukkan tirakatnya Nabi Ibrahim luar biasa, bukan tujuan makan. Lah pagi makannya sarapan, makan pagi itu pun harus ada tamu, harus ada temennya. Kita nggak mampu niru seperti ini. Makanya para wali itu memang syaratnya berat. Nah ini, maka sampai direwayatkan dalam keterangan Nabi Ibrahim itu kalau pagi tidak ada tamu, maka sebelum makan rela jalan 1 mil 2 mil hanya untuk litolabi man yakulu ma'ahu, untuk mencari orang yang mau diajak makan bersama Nabi Ibrahim. Ini Masya Allah luar biasa. Nah, inilah makalah yang nomor 11. Nabi Ibrahim pernah ditanyakan, kenapa atau sebab apa engkau wahai Ibrahim dijadikan kekasih oleh Allah? Jawaban Nabi Ibrahim 3 perkara. Yang pertama, saya tidak pernah yang namanya mendahulukan perintah manusia mengalahkan perintah Allah, atau saya lebih memilih perintah Allah atau mendahulukan perintah Allah daripada mengalahkan perintah selain Allah. Nah, yang kedua kata Nabi Ibrahim, karena sebab dipilih oleh Allah sebagai kekasih, yang nomor 2, Nabi Ibrahim tidak pernah mikir masalah sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah, yaitu masalah rezeki. Nggak pernah mikir Nabi Ibrahim, nggak pernah susah. Beda dengan kita. Kalau misalkan nggak punya duit, bingungnya Masya Allah ngadu kemana-mana, orang sampai tahu semua. Nah ini bedanya dengan kita. Nah, ini Nabi Ibrahim nggak pernah, mau punya mau nggak punya, Nabi Ibrahim itu sudah tawakalnya tingkat tinggi. Kalau model kita bingungnya luar biasa itu. Seolah-olah Allah tidak adil, wis mikirnya kemana-mana. Nabi sama sekali belas nggak pernah mikir.
Yang ketiga, kata Nabi Ibrahim, saya nggak pernah makan sore dan tidak pernah makan pagi kalau tidak bersama tamu. Wah, ini 3 perkara inilah yang menyebabkan saya, kata Nabi Ibrahim, diangkat sebagai khalilan, kekasih oleh Allah, orang terdekat Allah. Ini kalau mau daftar jadi wali, ya 3 perkara ini dijalankan. Ya berat, makan sekali sehari semalam itu berat. Suruh puasa 1 hari saja, benar puasa lillahi ta'ala iya, tapi maghrib dendam, makannya lebih dari sebelum puasa, apa aja diembat. Nah itu, jadi dendam maghribnya itu pas buka. Ini Masya Allah lah, mudah-mudahan dengan kita mengaji ini kita semakin bisa muhasabah, semakin mikir bagaimana kekurangan kita sebagai hamba Allah, bagaimana kita ini jauh dengan orang-orang solih, kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang-orang solih, dengan wali-wali Allah yang begitu luar biasa. Jadi dengan mengetahui ini kita memperbaiki diri, kita takarub lebih dekat lagi kepada Allah, takarub kepada Allah, sering menyebut nama Allah dalam hati kita. Mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan oleh Allah besok di akhirat bisa berkumpul dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang pilihan Allah, wabil khusus dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para wali-wali Allah nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Itu saja pengajian pada kali ini. Mudah-mudahan banyak ilmu yang kita serap, khususnya bagi pribadi kami dan juga keluarga, umumnya kepada semua jamaah baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.